Yang ketiga, wal yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu dua tangan sampai siku. Yang keempat, wat tartibu tartib. Kita ulang balik pelajaran terdahulu. Kita sudah membahas tentang wudu, sudah pula membahas tentang mandi junub. Wudu butuh niat, mandi junub butuh niat. Demikian pula tayamum juga butuh niat. Coba kita ingat-ingat, ada nggak sih dari tiga pembahasan toharoh yang ketiga-tiganya butuh niat, lalu penulis yang bermadhab Syafi'i ini menyatakan bahwa disunnahkan melafadzkan niat. Jangan dulu disebut wajib, disunnahkan melafadzkan niat. Ada pembahasannya, Pak? Ada? Ada enggak? Adakah dikatakan termasuk sunnah wudhu melafadzkan niat? Termasuk sunnah mandi junub melafadzkan niat? Termasuk sunnahnya tayamum melafadzkan niat? Ada pembahasannya? Tidak ada. Jadi sebetulnya dalam madhab Syafi'i sendiri, pembahasan tentang melafadzkan niat itu ghairu masyhurah, ghairu ma'rufah, tidak masyhur, tidak marfu, tidak ma'ruf. Hanya sebagian kecil ulama madhab Syafi'i yang membahas tentang sunnahnya melafadzkan niat. Itu cuma sedikit. Mayoritas ulama madhab Syafi'i tidak pernah ada pernyataan tentang pembahasan masalah melafadzkan niat. Dan saya sudah mengkoreksi kitab-kitab madhab Syafi'i dari berbagai macam sumber, bahwasanya pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i pun tidak membahas tentang sunnahnya melafadzkan niat, kecuali cuman sedikit. Itu pun ulama mutaakhirin, ulama belakangan-belakangan ini yang membahas tentang sunnahnya melafadzkan niat. Adapun ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang kuno dalam madhab Syafi'i, ini enggak pernah menyebutkan tentang pembahasan masalah melafadzkan niat, di antaranya di dalam kitab yang kita pelajari. Di sini hanya dikatakan bahwasanya termasuk rukun tayamum, termasuk rukun wudu, termasuk rukun mandi junub adalah an-niyatu, niat, selesai. Dan enggak disebutkan sunnah wudu melafadzkan niat termasuk nih. Kita kan sudah membahas tentang sunnah wudu kemarin ya. Tak ada satupun yang kita pelajari termasuk sunnah wudu melafadzkan niat, termasuk tayamum. Dalam pembahasan tayamum pun tidak dikatakan termasuk sunnah tayamum melafadzkan niat. Jadi masalah melafadzkan niat itu bagaimana? Adapun masalah melafadzkan niat, maka sesungguhnya niat mahalluhal qalbu, niatnya tetap tempatnya dalam hati. Ini ijma' ulama. Mau ulama Syafi'i, mau ulama Hambali, mau ulama Maliki, Hanafi, Zahiri, ulama manapun sepakat niat itu tempatnya dalam hati. Adapun sebagian ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat itu qalilun jiddan, sedikit sekali. Mayoritas tidak pernah menambahkan pembahasan sunnahnya melafadzkan niat, termasuk dalam kitab yang kita pelajari ini. Baik, tadi disebutkan oleh penulis bahwa rukun wudu ada 4. Rukun wudu, rukun tayamum ada 4. Niat, menyapu wajah, menyapu dua tangan sampai kedua siku, kemudian tartib,
yaitu urutan. Dikatakan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dalil yang menunjukkan rukun di dalam tayamum. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6. Allah menyatakan fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, kata Allah. Kata Allah, fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum. Dengan apa? Sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Caranya famsahu biwujuhikum, hendaklah kalian sapu wajah-wajah kalian, wa aidikum min, dan tangan-tangan kalian. Di sini disebutkan cuma 2 rukun. Pertama, menyapu wajah. Yang kedua, menyapu tangan. Berarti kan kurang 2 rukun di situ. Niatnya mana? Tartibnya mana? Nah, adapun lafadz niat atau lafadz yang menunjukkan niat termasuk rukun dari kata fatayammamu. Artinya apa? Niatlah bertayamum. Fatayammamu itu mengandung niat, mengandung makna niatlah untuk bertayamum. Maka dari lafadz fatayammamu, ulama menetapkan wajib niat dalam bertayamum sebagaimana amalan lain. Wudu wajib berniat, mandi junub wajib berniat. Adapun tayamum wajib berniat. Lafadz yang menunjukkan wajib firman Allah fatayammamu. Maka dikatakan fatayammamu faksidu. Fatayammamu ada faksidu, niatkanlah untuk bertayamum. Wa huwa dalilu fardhiyatin niyati, itulah dia dalil wajibnya berniat. Fatayammamu, hendaklah kalian berniat untuk tayamum. Berniat untuk tayamum. Karena kadang-kadang yang namanya melumuri badan dengan debu kan niatnya bukan untuk bertayamum, ya kan? Kadang-kadang kita ini menaburkan tanah atau debu, itu niatnya bukan untuk bertayamum. Karena kalau misalkan kita ini misalkan lihat ada kotoran di halaman rumah misalkan, kadang-kadang kita membersihkannya ya bisa dikerok pakai cangkul lalu dibuang. Atau misalkan dengan cara yang lain, apa itu? Ditimpa pakai tanah, ya kan? Kita timpa pakai pasir, kadang-kadang ditimpa pakai debu. Cara menghilangkan kotoran tadi. Tapi apakah ini disebut dengan tayamum? Ya bukan. Bukan disebut dengan tayamum. Jadi kadang-kadang yang namanya tanah kita gunakan untuk bersuci, tapi bukan tayamum. Oleh karena itu maka kata-kata fatayammamu, debu yang digunakan untuk bersuci tapi niatnya untuk tayamum. Maka kata fatayammamu makna adalah niatkanlah untuk tayamum. Ma hadithi innamal a'malu binniyat, beserta dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung kepada niatnya. Dengan makna amalan orang itu sah apa tidak sah tergantung niat. Dengan makna yang kedua, amalan orang itu diterima atau tidaknya juga tergantung dengan niat. Jadi makna innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal manusia tergantung kepada niat, punya 2 urgensi di situ. Pertama, niat untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan lain. Yang kedua, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu ada yang berkaitan dengan amalan, ada niat yang berkaitan dengan tujuan.
niat yang berkaitan dengan tujuan. Maka ini membedakan antara ikhlas dan ketidakikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian thayyiban maknanya tahiran. Ya. Kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Hendaklah kalian bertayamum. Itu dalil rukun pertama adalah niat. Rukun yang kedua, famsahu biwujuhikum, hendaklah kalian sapu wajah-wajah kalian. Yang ketiga, wa aidikum, hendaklah kalian sapu tangan-tangan kalian. Rukun yang ketiga. Rukun yang keempat mana? Tartib, ukuran, urutan. Karena di dalam ayat disebutkan famsahu biwujuhikum wa aidikum, urutan, menunjukkan urutan. Sapulah wajah kalian, baru sapulah tangan kalian. Jadi andai kata kebalik, tangan dulu baru wajah, sah atau tidak tayamumnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Enggak urutan. Karena Allah perintahkan ketika tayamum dengan urutan, maka wajib urutan. Sebagaimana juga berwudu. Ya, tapi al-aqwalil ulama, menurut sebagian ulama. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau, ya, bahwasanya rukun wudu itu adalah 4 perkara: niat, menyapu wajah, menyapu kedua tangan sampai kemudian siku. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu menyapu tangan sampai siku. Kenapa menyapu tangan sampai siku? Karena mazhab Syafi'i mengkiaskan antara tayamum dengan wudu. Orang berwudu ketika membasuh tangan sampai mana tangan dibasuh? Sampai siku. Kalau begitu, ya tayamum sama. Kenapa disamakan? Karena sama-sama alat untuk bersuci. Wudu itu bersuci, nah tayamum juga bersuci. Karena kedua-duanya adalah alat untuk bersuci dan sejenis, maka karena adanya persamaan itu, persamaan sebab itu, dalam mazhab Syafi'i dikiaskanlah antara tayamum dengan wudu, sehingga orang yang bertayamum wajib menyapu tangan sampai siku. Kenapa? Wudu juga sampai siku di situ. Ya, ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i itu menyapu wajah, menyapu tangan sampai kedua siku. Tapi kalau mazhab Hambali dan mazhab Maliki menyapu tangan sampai pergelangan tangan saja, ya, sampai pergelangan tangan saja. Cuman kalau mazhab Maliki berpendapat kalau lebih dari tangan sunnah. Ulang ya. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i wajib tayamum menyapu tangan sampai siku, rukunnya. Jadi kalau misalkan sampai pergelangan tangan, sampai tulang hasta, enggak sah. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena kayak wudu dia. Sebagaimana wudu sampai siku. Andai kata orang berwudu tak sampai siku, wudunya tidak sah, tayamum juga sama. Kias. Adapun mazhab Maliki beda pendapat. Boleh sampai siku, boleh. Tapi yang wajib sampai pergelangan tangan. Lebih dari pergelangan tangan, sunnah. Nah, adapun yang konsekuen cuman mazhab Hambali. Mazhab Hambali konsekuen, cuman sampai pergelangan tangan saja. Lebih dari itu maka tidak dibolehkan, tidak sunnah dan tidak wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ammar bin Yasir mengatakan kepada Umar ibnu Khattab, menceritakan. Jadi Ammar bin Yasir ini ditugaskan ketika itu untuk mengemban tugas dalam sebuah safar. Ketika safar kemudian mimpi bersetubuh sehingga dia junub.
cari-cari air tak dapat air. Maka kemudian dia mengatakan tama'aktu, kemudian aku berguling-gulingan di tanah. Wa taqallabtu, aku membolak-balik badanku. Jadi karena menurut pendapat dia yang namanya orang junub, kalau misalkan orang junub wajib untuk mandi junub, nah karena nggak dapat air, ya diganti. Bagaimana gantinya? Guling-guling di tanah supaya badannya penuh dengan debu, ya kan? Karena kalau misalkan debunya disiramkan kan tak mungkin. Tapi kalau dia guling-guling di tanah, nah badannya penuh debu. Ganti daripada mandi junub. Kalau cuma tayamum, oh nggak bisa. Menurut pendapat dia, diceritakan ini kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, yakfika hakadha, cukup bagimu melakukan seperti ini. Rasul memberikan contoh dengan menepukkan tangannya ke tanah, lalu kemudian menyapu wajah dan menyapu kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mencontohkan bahwasanya tayamum cuman menyapu wajah dan menyapu tangan sampai pergelangan tangan saja. Ya. Orang junub pun begitu. Junub misalkan nggak dapat air dia, ya sama cukup dengan tayamum. Ya nggak perlu kita melumuri badan kita semua pakai debu, nggak perlu. Cukup bertayamum, ini sudah menjadi pengganti dari mandi junub tadi. Ya. Itu yang dicontohkan Nabi. Maka oleh karena sebab itu mazhab Hambali konsisten. Tayamum wajibnya cumpan sampai pergelangan tangan. Nah, kalau Imam Malik berpendapat itu wajibnya. Kalau mau lebih afdal, lebih bagus dilebihkan dari pergelangan tangan, sunnah. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini ya. Kalau mazhab Hambali hanya wajib sampai menyapu sampai siku. Kalau mazhab Maliki wajibnya sampai siku, tapi kalau dilebihkan tuh bagus. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i wajib meratakan debu, disapukan sampai siku. Mana yang lebih bagus? Mana pendapat yang rajih? Yang lebih konsisten dengan dalil adalah Imam Ahmad rahimahullah, dan ini yang diamalkan mayoritas ulama kita di zaman ini. Jadi kalau misalkan tayamum cukup wajah dan pergelangan tangan. Nah, cuma nanti ada ikhtilaf juga berapa pukulan dia. Nah ini akan dibahas insyaallah. Berikutnya, wa sunanuhu salasatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu. Sunnah tayamum ada 3 perkara. Rukunnya ada 5. Kemudian syaratnya ada 5, rukunnya ada 4, sunnahnya ada 3. Ya, 5, 4, 3. Wa sunanuhu salasatu asya, sunnah tayamum ada 3 perkara. Pertama at-tasmiyatu, tasmiyah membaca bismillah, tasmiyah membaca bismillah. Yang kedua wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan kanan dibanding tangan kiri. Jadi kalau dibalik kiri dulu boleh, tapi enggak afdal. Sama kayak wudu. Sama seperti mandi junub. Boleh kita wudu dari kiri dulu, boleh, tapi enggak afdal. Yang afdal kanan. Mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Yang ketiga wal muwalatu, mualah. Apa itu mualah itu? Dilakukan terus-menerus. Tidak diselingi dengan waktu jeda yang lama. Itu namanya mualah, terus-menerus.
Ini sunnah di dalam tayamum. Kembali kita pertanyakan, ada enggak di situ termasuk sunnah tayamum melafadzkan niat? Ada. Nawaitu at-tayammuma lirafil hadatsil asghari listibahatis sholati lillahi ta'ala. Ada situ perintahnya begitu. Melafadzkan niat tidak ada. Memang melafadzkan itu enggak ada dalam pendapat ulama, itu enggak ada. Kecuali ulama mutaakhirin aja yang datang belakangan ini. Itu baru kemudian muncul pembahasan tentang melafadzkan niat itu. Nah, itu pun mereka berpendapat yang sunnahnya melafadzkan niat bagi orang-orang yang selalu was-was. Karena kadang-kadang kita lihat orang sholat Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar, berulang-ulang dia takbir. Karena sebab apa itu? Was-was dia. Jadi takut kalau misalkan niat itu tak betul, takut niatnya salah, tak sah sholat dia. Makanya diulang-ulang takbir itu sampai beberapa kali. Nah, oleh karena sebab itu ulama belakangan ini menyatakan sunnah melafadzkan niat untuk membantu mensinkronkan antara lafadz dengan hati, supaya hatinya ketika mau berniat kuat dia. Karena kalau misalkan mazhab Syafi'i ini agak repot. Mazhab Syafi'i ini mengamalkannya agak repot. Kenapa agak repot? Karena niat itu harus berbarengan dengan takbir. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kita mengucapkan Allah, disitulah kita baru berniat, mulai berniat. Sengaja aku menggunakan sholat ini sampai selesai. Ya, ini kan payah ya, susah ya. Berbarengan antara mengucapkan takbir, lafadz lidah kita, mulut kita, bibir kita mengucapkan takbir, tapi hati kita berniat mengikuti takbir itu. Ini kan susah. Nah, jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, melafadzkan niat dalam rangka membantu supaya niatnya bisa fokus di situ. Karena ini kadang menimpa sebagian orang yang punya sifat was-was, sehingga kadang-kadang niat berbolak-balik, takbir bolak-balik. Kadang ada orang berwudu bolak-balik. Baru saya tadi melihat YouTube, ada orang berwudu sampai pakainya basah. Orang wudu sampai pakainya basah. Kenapa pakainya basah? Sampai basah dalam berwudu. Berwudu balik ke masjid, merasa nggak sah wudu, balik lagi wudu lagi. Baru selesai wudu mau berangkat ke masjid, balik lagi wudu kembali dia. Kenapa? Disertai dengan was-was tadi. Sehingga selalu saja hatinya itu ada bayang-bayang bisikan, itu wudunya belum sah tuh. Itu wudunya belum sah tuh. Wudu lagi. Itu kata hati yang sebenarnya adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Nah, kadang-kadang kita pun begitu. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Kadang-kadang kita ini terjangkiti penyakit was-was, sehingga kemudian muncullah bisikan-bisikan syaitan untuk menggagalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi disebutkan bahwasanya sunnah tayamum ada 3: membaca bismillah, mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri, dan juga mualah, dilakukan secara terus-menerus tanpa diselingi dengan waktu jeda di antara satu bagian dan kemudian satu bagian yang lain. Karena di dalam tayamum ini enggak ada kumur-kumur, tidak ada menghidup debu ke hidung, tidak ada memasukkan menyapu telinga dan lain sebagainya, maka sunnahnya lebih sedikit dibandingkan sunnah dalam berwudu. Karena anggota badan yang disapu sedikit, demikian pula sunnahnya juga sedikit, tidak seperti berwudu kemarin. Baik. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 macam. Yang membatalkan tayamum ada 3 macam. 1, ma abtalal wudu'a,
sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, ini banyak membatalkan wudu. Apa kemarin membatalkan wudu itu? Tidur sampai lupa, hadas kecil, hadas besar, kemudian mabuk atau pingsan dan lain sebagainya. Kemudian sebagian ulama mengatakan makan daging onta, sebagian mengatakan lagi hijamah, bekam dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa yang membatalkan wudu? Ya sama, apa yang membatalkan tayamum juga. Batalnya tayamum dengan sesuatu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Yang kedua yang membatalkan tayamum, melihat adanya air bukan pada waktu sholat. Melihat air bukan pada waktu sholat. Tadi kita cari-cari ini mau sholat, cari-cari air. Kita cari-cari air, muter-muter. Muter-muter kita ini. Turun ke sebelah kanan jalan, tak ada air. Ke sebelah kiri jalan, tak ada air. Dan capek kita mencari-carinya. Waktu dah sholat masuk. Lalu kita tayamum. Begitu kita tayamum, ingin mencari tempat datar untuk menunaikan sholat, tiba-tiba kita lihat di situ ada air. Batal tayamumnya, maka kita wajib berwudu. Jadi tayamum batal karena melihat air. Kenapa? Karena tayamum adalah ganti daripada wudu. Maka ketika wudu sudah ada, air sudah ada, tayamumnya tersisihkan, ganti, karena dia sudah sebagai ganti. Ru'yatul ma' fi ghairi waktu sholat, di luar waktu sholat. Tapi kalau misalkan waktu sholat kita itu baru lihat air, maka nggak perlu kita membatalkan sholat. Tadi kita tayamum, lalu kita sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Tiba-tiba ada pula kawan kita datang bawa air. Nggak perlu kita membatalkan sholat. Lah lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena dari awal kita sudah sah menunaikan ibadah sholat. Jadi nggak perlu sholatnya dibatalin. Gak perlu kita berhenti batalkan sholat, wudhu lalu sholat lagi, gak perlu. Kenapa? Sholatnya dianggap sah karena dari awal sholat kita itu sudah sah sholatnya. La tubtilu amalakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Amal-amal yang wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau amalan itu amalan sunnah, boleh dibatalkan. Kita puasa sunnah ini, puasa sunnah, sudah hari Senin misalkan, tiba-tiba ditelepon sama kawan, bang datang dulu ke rumah, ada apa nih? Udahlah datang aja. Begitu kita datang ke rumah, udah jam habis asar, jam 5 pula, kan? Datang kita rumahnya, mak ditengok ada kepala kambing digulai. Pas pula tuh lapar perut, boleh kita batalkan puasa? Boleh, makan. Bahkan itu lebih afdol. Itu lebih afdol itu. Jadi kalau misalkan kita sedang menunaikan puasa sunnah, puasa sunnah, lalu kemudian kita diajak undangan makan oleh saudara kita, afdol kita memutuskan puasa kita. Kalau puasa sunnah, beda kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib, puasa nazar, puasa Ramadan tak boleh. La tubtilu amalakum, jangan kalian batalkan puasa-puasa kalian. Kenapa? Karena ibadahnya ibadah wajib, maka wajib diteruskan. Tapi kalau ibadahnya adalah ibadah sunnah, maka boleh kita batalkan karena ada asbab tertentu. Contohnya tadi, undangan makan. Atau kita sedang menunaikan ibadah sholat, sholatnya sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau sholat duha. Tiba-tiba datang emak kita manggil, fulan, tolonglah dulu belikan beras dulu ke kode, misalkan. Wajib kita batalkan puasa kita tuh. Kenapa? Karena mendahulukan melakukan yang wajib. Nah, kita dengar dulu kisah si Juraid. Kisah Juraid, seorang pemuda Bani Israel,
ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berbuat maksiat. Tapi kemudian tergoda, terfitnah sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wanita pelacur, ya kan? Kisahnya ini ma'ruf, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika dia sholat, dipanggil emaknya, Juret, Juret, tolong aku. Padahal ini sholat sunnah, tak dihiraukan panggilan ibunya, tidak dijawab panggilan ibunya, terus dia sholat. Begitu sholat ditengok emaknya udah tak ada depan pintu, udah pulang sambil menggerutu marah. Apa kata emaknya? Tengoklah kau Juret, takkan kau mati kecuali setelah kau akan terfitnah, akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Tak lama kemudian datanglah dia seorang pezina. Rupanya pezina didongkong kalikong sama kawan-kawannya. Ayo, siapa yang paling gentle? Siapa yang bisa menggoda Juret? Aku, kata dia. Datanglah dia menggoda Juret. Rupanya Juret tak tergoda, sakit hati dia. Akhirnya karena dia sakit hati sama Juret, diajaklah seorang penggembala kambing berzina. Hamil dia bunting. Lalu pun ia mengabarkan kepada orang, masyarakat, saudara-saudara, itu kalian tahu, kalian tengok si Juret itu bagus, alim, ahli ibadah. Tak tahu kalian ya, dia tuh yang menghamili aku. Akhirnya orang marah, ditumbangkanlah surau si Juret untuk ibadah, diarak keliling kampung si Juret. Waktu diarak ditengoknya perempuan yang memfitnah, tertawa si Juret, tersenyum dia. Akhirnya apa? Sampai kemudian dia diadil oleh masyarakat. Juret, kau kan yang menghamili perempuan itu kan? Apa kata Juret? Bukan, bukan aku yang menghamili. Alah, bilang aja, mengaku aja. Ini sudah ada buktinya ini. Sudah lahir anakmu, sudah hamil dan sudah melahirkan dia. Maka kata Juret, ya sudah. Kalau memang kalian tidak percaya dengan pengakuanku, biar aku tanya kepada bayi tersebut. Akhirnya apa? Ditekan pusat bayi itu, ditanya, man abuka, siapa ayahmu nak? Maka bayi itu menjawab, ayahku adalah penggembala kambing itu. Barulah kalang kabut orang sekampung, udah tersalah rupanya kita ini, woi. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menebus kesalahan udah harus kita ganti nih surau yang kita tumbangkan, ganti sama emas. Apakah tak usah payah-payah, udah bangun aja kayak semualah, tak usah pala pakai emas dibangun. Dah Juret ditanya, tapi kenapa ketika kau berjumpa dengan si fulanah tadi, lalu kemudian kau tersenyum? Maka Juret menjawab, aku teringat dengan gurauan ibuku. Aku teringat dengan perkataan ibuku, wahai Juret, kau tidak akan mati kecuali setelah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu faedah hadis itu, kalau misalkan kita sedang menunaikan ibadah sholat, lalu kemudian sholatnya adalah sholat sunnah, maka afdoliyahnya tinggalkan sholat sunnah itu, batalkan, lalu kemudian kita melakukan mana-mana yang menjadi kewajiban kita, ya, termasuk memenuhi panggilan ibu, orang tua. Ketika kita sedang menunaikan ibadah sholat sunnah, tinggalkan itu. Jadi ketika kita sudah sholat, dapat air, sholat wajib, tidak boleh dihentikan, lanjutkan sholatnya. Sholatnya tetap sah walaupun kita mendapatkan air, dan kita bersuci sebelum sholat dalam keadaan dengan tayamum. Tapi kalau air terlihat sebelum kita sholat, maka apa? Maka batalah tayamum, dan wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat dengan berwudu terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah dan isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alam bisawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Telah disebutkan tadi hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 3 perkara disebutkan penulis. Pertama, yang membatalkan tayamum sama dengan pembatal wudu. Ada beberapa macam. Yang kedua, ini yang berkaitan khusus dengan tayamum, yaitu ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, ketika melihat air sebelum dia menunaikan ibadah salatnya. Ai fi ghairi halis shalah, melihat air ketika bukan dalam keadaan salat, wa qabla dukhuli fiha, atau ketika sebelum masuk waktu salat. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah mengatakan, innas sa'ida thayyiba tahurul muslimi, kata Nabi, sesungguhnya debu yang suci adalah tahurul muslim, mensucikan seorang muslim. Debu yang suci, tahurul muslim, mensucikan seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a asyra sinina, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi andai kata orang enggak mendapat air selama 10 tahun, tayamum terus dia. Tayamum selama 10 tahun itu sholatnya sah. Tayamum terus. Ya. Atau orang sakit misalkan, alergi air, Kan kadang-kadang ada orang alergi air ya Pak ya? Ada ya? Ada. Kadang-kadang orang hamil, perempuan hamil itu malas mandi dia. Kenapa? Alergi. Asal ke tempat kamar mandi muntah-muntah dia. Berarti tak bisa menggunakan air dia tuh. Ada orang seperti itu? Ada Pak? Ada kira-kira? Ada bini saya. Dulu waktu hamil anak pertama tak bisa mandi dia. Menengok air udah muntah dia. Apalagi mau mandi pakai air, wudu pakai air. Ini misal. Ada orang yang dengan alergi air sehingga apa? Tak bisa sama sekali menggunakan air. Maka dalam kondisi seperti itu, walaupun dia sakit selama bertahun-tahun, maka boleh sholatnya dengan tayamum, sah, tak masalah. Kenapa? As-sa'idut thayyib tahurul muslim, debu yang suci bisa mensucikan seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, atau dapat air tapi tak bisa menggunakan air, ada udzur bagi dia. Fa idza wajadal ma'a falyamashu basyaratahu, maka jika dia mendapatkan adanya air, hendaklah dia basahi kulitnya. Artinya apa? Kalau sudah dapat air, maka tayamum tidak lagi dipergunakan, tidak boleh dilakukan. Tayamum tidak boleh lagi dikerjakan. Maka hendaklah dia basahi dengan air. Fa inna dzalika khairun, maka hal tersebut lebih baik. Nah, dari kata-kata khair ini kita faham, tidak selamanya kata-kata khair lebih baik berarti selalu menunjukkan keafdoliahan, enggak. Sama kayak salat Jumat. Salat Jumat itu apa kata Allah? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk segera menunaikan salat Jumat, salat di hari Jumat, salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', bersegeralah kalian penuhi, tinggalkan itu jual beli. Itu kata Allah apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat itu lebih baik dibandingkan jual beli jikalau kalian mengetahui. Pertanyaannya, salat Jumat lebih baik dari jual beli. Salat Jumat itu
Sunnah atau wajib? Wajib. Jadi enggak selamanya kata-kata khair menunjukkan sunnah. Sama ini juga begitu. Menggunakan air lebih baik dari tayamum. Bukan berarti kalau sudah ada air boleh tayamum. Enggak, wajib tinggalkan tayamum. Wajib kita berwudu dengan menggunakan air. Nah, dzalika khairun, yang demikian itu adalah lebih baik lagi. Dikatakan falyamashu basyaratahu, maknanya falyatatahhar bihi, hendaklah dia bersuci dengan menggunakan air. Wa hadza yadullu ala butlani tayammumihi biwujudil ma'i, ini dalil bahwa batal tayamum karena sebab mendapatkan adanya air. Baik. Yang ketiga, waridatu murtad. Yang ketiga, pembatal tayamum murtad sebagaimana membatalkan wudhu juga. Jadi murtad membatalkan tayamum sama juga membatalkan wudhu, membatalkan semua pahala. Jadi tayamum batal. Kenapa? Tak sia-sia, tak ada gunanya dilakukan. Sebagaimana wudhu sia-sia dilakukan, tak ada gunanya. Sebagaimana ibadah yang lain dilakukan juga sia-sia, tak ada gunanya. Maka karena ibadah itu tak ada gunanya, batallah amalan itu. Sama juga orang yang tayamum batal karena sebab murtad. Kenapa? Innamal musyrikina najsun, sesungguhnya innamal musyrikuna najsun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis amalannya. Dan akhirnya apa? Ibadahnya pun dianggap semuanya batal, tak bermanfaat, tak berpahala. Termasuk tayamum, ini adalah ibadah, ibadahnya batal dengan kesyirikan karena dia murtad. Berikutnya, wa sahibul jabairi yamsahu alaiha, orang yang memakai perban jabair, pakai perban, jatuh kecelakaan, kepalanya diperban, tangan perban, kaki perban semua. Kenapa? Kecelakaan misalkan. Sahibul jabair, orang yang memakai perban, yamsahu alaiha, maka menyapu perbannya. Kalau dia berwudu, maka perbannya disapu. Wa yatammamu wa yusalli, dia boleh tayamum dan kemudian menunaikan salat. Dia tayamum dan menunaikan salat. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin, dan dia tidak wajib kembali mengulang ibadahnya, salatnya. Wala i'adata alaihi, dan dia tidak wajib mengulang salatnya in kana wada'aha ala tuhrin, kalau misalkan dia menunaikan dalam keadaan sucinya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang memakai perban karena kecelakaan dan lain sebagainya, jadi ketika berwudu, bagaimana ketika berwudu? Ketika berwudu maka dia tidak perlu menyiram perban itu, dan dia hanya cukup kemudian menyapu perbannya, yaitu ditayamumkan. Nah, bukan disiram pakai air, tapi ditayamumkan itu perban dia. Kalau misalkan perbannya itu pas menutupi anggota wudhu, yang lain boleh dibasuh, nggak apa-apa. Ya. Dikatakan di sini, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi safarin, kami keluar untuk menunaikan perjalanan. Kata Jabir bin Abdullah, fa asaba rajulan minna hajarun, lalu ada sebuah batu yang mengenai salah seorang di antara kami. Ketika safar tiba-tiba jatuh, batu jatuh mengenai kepala seorang sahabat ketika itu. Fasyajjahu fi ra'sihi, lalu batu itu melukai kepalanya. Jatuh batu nimpa kepala dalam suatu perjalanan sahabat.
Tsumma ihtalama, kemudian dia pun ihtilam, kebetulan mimpi basah dia. Nah, karena lama tidak berjumpa dengan istri, nah maka dalam kondisi seperti itu yang namanya orang normal, karena bahwasanya dia tidak melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu lama, akhirnya itu terjadi di dalam mimpinya. Nah, jadi kalau misalkan orang merantau jauh, misalkan kerja di Kalimantan 2 bulan, 3 bulan, kan lumayan lama tuh. Karena dia tidak bergaul dengan istrinya, nah bisa jadi nafsu seksualnya itu terlampiaskan lewat mimpi. Itu biasanya kondisinya seperti itu biasanya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan mimpi basah tadi, mimpi bersetubuh. Dalam keadaan safar, terluka itu kepala, mimpi bersetubuh dia, ihtilam. Fasa'ala ashabahu, maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya. Itu menunjukkan tidak semua sahabat itu alim. Tidak semua sahabat itu punya ilmu. Enggak semua sahabat. Karena ada para sahabat yang baru masuk Islam baru 1 hari, ada yang baru sebulan, ada yang baru setahun, ada yang memang sampai puluhan tahun. Maka sahabat itu kualitasnya juga berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda, maka tingkatannya pun berbeda-beda. Ada yang paling mulia Abu Bakar, setelahnya Umar, setelah Utsman, setelahnya Ali, setelahnya siapa lagi? Sahabat yang 10, setelahnya lagi Muhajirin, setelah lagi Ansor. Setelahnya lagi siapa? Sahabat-sahabat yang masuk Islam baru setahun, baru setengah tahun, baru 1 bulan, baru 1 hari, tapi tetap mereka disebut sahabat itu. Jadi sahabat pun kualitasnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi yang namanya sahabat semuanya adalah udul, kita hukumi mereka adil, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka semua masuk surga. Walaupun menjadi sahabat baru 1 hari, mati dia, kita katakan dakhalal jannah, dia masuk surga. Siapa contohnya itu? Siapa contohnya itu? Handolah ya, Handolah. Atau siapa itu? Lupa saya. Yang baru masuk Islam 1 hari, lalu kemudian dia menikah, lalu kemudian dia berangkat jihad, belum lagi dia mandi junub. Kemudian berangkat jihad, maka dia mati di medan jihad sebelum mandi junub. Siapa yang memandikan itu? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun baru sehari masuk Islam dia, surga bagian darinya. Ini keistimewaan sahabat Nabi. Maka apa? Kaidah kita Ahlus Sunnah, naskutu fima syajara bainahum, kita diamkan perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Walaupun mereka saling bunuh-membunuh, saling memerangi seperti seperti Aisyah dengan Abdullah bin Zubair dan Ali bin Abi Thalib serta Muawiyah, tetap saja kita tidak boleh mengungkit-ungkit, mempersalahkan, apalagi mencela salah satu orang di antara mereka. Maka kita wajib menahan diri untuk membicarakan para sahabat. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka sudah selamat semua masuk surga. Nah, maka sahabat tadi bertanya kepada yang lain, hal tajiduna li rakhsatan fit tayammumi, apakah menurut pendapat saudara-saudara saya ini punya punya rukhsah, punya keringanan untuk tayamum saja, boleh nggak aku tayamum saja? Ini kan kepalaku luka nih. Kalau misalkan nanti aku guyur pakai air rasanya sakit, penyakitnya bisa bertambah, boleh nggak tayamum? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i, kami enggak mendapatkan adanya keringanan bagimu sementara engkau mampu untuk menggunakan air. Jadi menurut sahabat gimana? Oh, enggak ada. Kan bisa pakai air, bisa mandi junub. Enggak ada rukhsah, harus mandi junub, enggak boleh tayamum. Ini kata para sahabat. Para sahabat berfatwa ketika itu. Ya. Faghtasala famata, maka kemudian dia mandi lalu akhirnya meninggal dunia. Mandi dia, kepalanya dalam keadaan luka karena terkena air, maka penyakitnya semakin parah.
lukanya semakin parah, akhirnya pun kemudian dia meninggal dunia karena tidak kuat merasakan rasa sakit tadi. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, Nabi pun dikabarin, Rasul, ini ada berita duka nih. Apa tuh? Tadi kan kami safar nih sama sahabat-sahabat, kawan-kawan. Rupanya si fulan tuh terantuk batu palanya Rasul. Pecah palanya tuh. Tapi masih hidup. Diperbanlah kepalanya tadi. Udah begitu, rindu dia pula sama biniknya. Akhirnya mimpi bersetubuh dia. Ini kan harusnya dia mandi junub. Ditanyalah kami Rasul, boleh tidak aku tayamum? Ya setahu kami tak boleh, mandi junub ya harus mandi junub dengan air. Mana mungkin bisa tayamum? Itu yang kami tahu Rasul. Akhirnya meninggal dia. Kata sahabat tadi. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Maka kemudian Nabi mengatakan, qataluhu qatalahumullah, kata Rasul. Kalian sudah membunuhnya, mereka sudah membunuhnya. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Rasul marah sama sahabat tadi ya. Marah keras Rasul kepada para sahabat sampai mengeluarkan ucapan celaan. Qataluhu qatalahumullah. Itu ucapan keras dari Rasul itu. Menghujat orang tadi yang berfatwa wajib mandi junub. Dan kemudian Rasul mengatakan, Allah sa'alu idam lam ya'lamu. Kenapalah kalian gak mau bertanya sebelum kalian mengamalkannya? Kenapa tak bertanya dulu? Nah, ini memberikan faedah kepada kita semua. Banyaklah kita ini bertanya kepada orang alim, minta nasihat kepada mereka, minta pendapat, minta petunjuk. Ustadz, kami nak buat ini, kayak mana kira-kira pendapat Ustadz? Ustadz, kami melakukan acara begini, kami ingin mengadakan event seperti ini, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Jangan segan-segan kita ini untuk meminta pendapat. Lalu kemudian kita buat kegiatan, selesai kegiatan baru tanyakan sama Ustadz, Ustadz kami buat begini, kayak mana kira-kira? Udah dijawab Ustadz haram, mak, bahaya kita. Bahaya kita. Mau rujuk malu. Ondak rujuk hasilnya banyak pula. Mau rujuk malu, tak rujuk berdosa. Hasilnya banyak, sayang. Tahun lagi kalau bisa tahun depan ada lagi nih. Jadi segala sesuatu jangan sampai kita ini lepas kontrol, apalagi yang kaitannya sama dakwah. Ini pelajaran penting bagi kita. Berapa banyak tempat-tempat yang dakwah itu carut marut, dakwah itu amburadul, dakwah itu enggak karuan. Semakin banyaknya tempat dakwah, justru dakwah semakin enggak kondusif. Semakin banyak ustadz, justru dakwah semakin rusak. Kenapa ini? Karena kurang komunikasi. Karena kurangnya komunikasi tadi. Sehingga dianggap, oh ini baik, kami melakukan kebaikan, yuklah kita ini sama-sama kita saling untuk bersaing secara sehat. Tadinya iya, mula-mula bersaing secara sehat, lama-lama bersaing secara sakit, akhirnya sama-sama sakit. Banyak-banyaklah konsultasi kepada orang alim atas kegiatan yang ingin kami lakukan, yang ingin kita lakukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dulu, yang tua-tua biasanya punya banyak pengalaman. Banyak pengalaman, banyak yang sudah ditemui, sudah banyak makan asam garam, sudah bisa mempertimbangkan maslahat mudarat, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mereka lebih tahu. Nah, ini kemestian bagi kita semua. Jadi kita banyak-banyak untuk konsultasi,
tukar pikiran kepada orang-orang yang alim, terutama para senior-senior kita. Kenapa? Mereka adalah orang yang lebih mendahului kita, lebih paham dengan kondisi umat, antara kemaslahatan dan kemudorotan. Berapa banyak kita dapati, semakin banyak kegiatan, tapi bukan membuat dakwah semakin luas, semakin orang menuntut ilmu semakin semangat, tapi kadang-kadang membuat orang malah semakin jauh dari majelis ilmu itu. Kenapa? Kondisi sudah enggak kondusif lagi. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Mengatakan, kenapalah kalian tak mau tanya? Kalau misalkan kalian tuh tak tahu, tanya, kata Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna syifa'ul 'iyyi su'al, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Itu adalah obat kebodohan. Kata Rasul kemudian mengatakan, innama kana yakfi an yatayammama, sesungguhnya dia cukup bertayamum saja, enggak usah disiram itu kepala, boleh, enggak usah mandi junub, tayamum aja sudah, kata Rasulullah. Innama kana yakfi an yatayammama, cukup bagi dia tayamum saja. Ya. Dan kemudian wa yu'sara ayusaba ala jarhihi kharqatun, lalu kemudian diperban, yu'sar atau yu'sab sama, diperban lukanya itu dengan menggunakan kain, tutup pakai perban. Thumma yamsahu alaiha, lalu kemudian dia sapu perbannya. Sudah cukup, kata Rasul. Saya ulang ya. Innama kana yakfi an yatayammama wa ya'sura aw ya'saba ala jarihi kharqatan thumma yamsaha alaiha. Jadi kata Rasul, itu luka diperban, habis itu dia tayamum. Nah, perbannya nanti bisa kemudian disapu. Wa yasila sa'ira jasadihi, lalu kemudian dia basuh semua jasadnya. Artinya apa? Kalaupun misalkan dia bisa mandi, enggak semua harus dimandiin. Mana-mana bagian yang bisa kena air ya dia mandikan. Yang enggak kena air bisa diperban, disapu saja. Enggak usah diguyur pakai air. Kenapa? Akan tembus ke lukanya, lukanya akan bertambah parah, maka haram. Kenapa? Karena akan membuat lukanya menjadi parah. Dikatakan al-ayyu adalah at-tahayyur fil kalami. Al-ayyu namanya adalah at-tahayyur fil kalam, bingung di dalam suatu pendapat. Wakil dikatakan juga al-ayyu adalah diddul bayan, lawanan dari sesuatu yang terang benderang. Artinya apa? Sesuatu yang samar. Jadi dalam perkara yang samar, yang enggak jelas, yang membuat kita bingung, maka hendaklah kita senantiasa bertanya kepada orang yang alim, karena sesuatu yang tersembunyi bagi kita, maka mungkin bagi para ulama dan orang alim ini menjadi sesuatu yang jelas, yang nyata bagi mereka karena ilmu yang mereka miliki tersebut. Jadi ini solusi bagi orang-orang yang mereka mengalami kecelakaan sehingga kemudian tubuhnya babak belur, tapi ada sebagian tubuh yang masih sehat, sebahagian diperban. Lalu kalau misalkan mau mandi junub bagaimana? Nah, anggota badan yang bisa disiram, anggota badan yang nggak bisa disiram cukup untuk apa? Diperban dan disapu atau ditayamumkan. Tidak perlu semua anggota badannya lalu disiram bagaikan orang yang sehat ketika mandi junub tersebut. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Islam terhadap kita semua, karena Islam tidak menginginkan kesulitan apalagi sesuatu yang memudaratkan bagi pemeluknya. Jadi sesungguhnya Islam itu mudah, syariatnya juga mudah, hukumnya juga mudah, fleksibel. Jadi hukum Islam itu fleksibel, tegas tapi lembut, tegas tapi lembut. Itulah hukum Islam itu, ya. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala alam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.